Perkenalkan, saya Firly Anisanda Rufaida dengan nomor NPM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Dwi Tantri Handayani dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Jawharatul Manuna dengan NPM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurora Nindya dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Azhara Naila Batiar dengan nomor NPM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Lili Girahmasi dengan NPM akhir 041. Baik, di sini yang pertama ada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Pertama yaitu deskripsi kegiatan. Penjualan dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan barang, kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Di dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama ada prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, dan yang kedua prosedur penerimaan dari cash on delivery sales atau COD sales, dan yang terakhir ada prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerimaan kas dari over the counter sale. Penjualan ini terjadi ketika pembeli datang langsung ke perusahaan, memilih barang, membayar di kasir, lalu menerima barang. Perusahaan bisa menerima pembayaran berupa uang tunai, cek pribadi, kartu kredit, atau kartu debit sebelum barang diserahkan. Prosedur over the counter sale. Yang pertama, pembeli memesan barang kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang mendapat berupa uang tunai, cek pribadi, kartu kredit, atau kartu debit. Yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Ketujuh, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Jika kas berupa cek pribadi, maka akan melalui proses cek clearing. Jika berupa kartu kredit, bank penerbit kartu akan mengirimkan dana ke rekening giro penjualan setelah dipotong kredit card fee 2,5% sampai 4%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan kas dari COD sale. Cash on delivery sales atau COD sales adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas hasil penjualan. COD sales merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. COD sales melalui pos belum merupakan sistem penjualan yang umum berlaku di Indonesia. COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur yang dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos, pengirim dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor pos. Yang ketiga, kantor pos pengirim mengirim barang dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Yang keempat, kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. Yang kelima, pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos untuk menerima dan juga melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pemberi dengan diterimanya kas dari pembeli. Lalu yang keenam, kantor pos menerima pemberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Lalu yang terakhir ketujuh yaitu kantor pos pengirim memberitahu penjual COD sales telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Selanjutnya, penerimaan kas dari credit card sale. Kartu kredit bukanlah jenis penjualan, melainkan metode pembayaran yang mempermudah pembeli dan juga penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos.
Dalam transaksi ini, penjual dapat menagih pembayaran ke bank atau ke penerbit kartu kredit. Nah, jenis kartu kredit ini ada 3. Yang pertama, kartu kredit bank atau bank cards. Itu diterbitkan oleh lembaga keuangan atau bank, contohnya itu Visa atau Mastercard. Lalu, penjual menerima pembayaran tunai segera dari bank setelah melakukan penukaran slip transaksi. Dan juga bank menagih pemegang kartu sebulan sekali dan menerima biaya dari penjual. Yang kedua, ada kartu kredit perusahaan atau company cards. Itu diterbitkan oleh perusahaan tertentu dan hanya dapat digunakan di perusahaan penerbit. Dan juga penjualan ini dianggap sebagai penjualan kredit dan ditagih pada akhir bulan. Yang ketiga, ada kartu berpergian dan juga hiburan atau travel and entertainment cards. Itu contohnya ada American Express dan juga Diners Club, digunakan di restoran, hotel, dan beberapa toko. Penjual bisa menukarkan slip transaksi ke penerbit kartu untuk mendapatkan uang tunai. Nah, ada juga jurnalnya, yaitu terjadi saat penjualan itu akan dicatat sebagai kartu piutang, kartu di kredit, lalu beban kartu di kredit, PPN keluaran, dan juga penjualan kartu kredit. Lalu saat pelunasan oleh bank itu kas dan pada piutang kredit. Fungsi yang terkait. 1. Fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 2. Fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. 3. Fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 4. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 5. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan, penerimaan kas, dan pembuat laporan penjualan. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. 1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. 2. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. 3. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. 4. Nama dan alamat pembeli. Namun, informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Pada umumnya, informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. 5. Ada kuantitas produk yang dijual. 6. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 7. Otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, kita akan menyebutkan dokumen yang digunakan. 1. Ada faktur penjualan tunai. 2. Ada pita register kas. 3. Credit card sales slip. 4. Bill of lading. 5. Faktur penjualan COD. 6. Bukti setor bank. 7. Rekapitulasi beban pokok penjualan. Berikutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis yang dijualnya selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk guna meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 3. Kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. 4. Kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang jaringan prosedur dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Di sini ada 7, yaitu yang pertama, prosedur order penjualan.
Fungsi penjualan ini untuk menerima order, membuat faktur penjualan tunai, dan menginformasikan ke gudang untuk mempersiapkan barang. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Fungsi kas itu menerima pembayaran dan juga memberikan tanda bukti lunas kepada pembeli. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Fungsi pengiriman ini menyerahkan barang kepada pembeli setelah pembayaran. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Fungsi akuntansi ini mencatat transaksi dalam jurnal penjualan dan juga penerimaan kas, serta untuk mengurangi persediaan. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Fungsi kas ini menyetorkan seluruh kas yang diterima pada hari yang sama ke bank. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas berdasarkan bukti setoran bank. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Fungsi akuntansi ini merekap beban pokok penjualan dan juga mencatatnya dalam jurnal umum berdasarkan kartu persediaan. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian, dan kedua, fungsi pokok yang lain, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan juga fungsi akuntansi. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan oleh berbagai fungsi tersebut, akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasikan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sahih dan dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli, dan menjadi perintah bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli setelah harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Dengan cap lunas dan pita register kas tersebut, dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Dalam sistem online, merchant dilengkapi dengan suatu alat yang dihubungkan secara online dengan komputer bank penerbit kartu kredit. Otorisasi diperoleh merchant dengan cara memasukkan kartu kredit pelanggan ke dalam alat tersebut. Dengan alat ini, merchant terhindar dari kemungkinan ketidakbonafidan pemegang kartu kredit. Dan yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Nah, dengan bukti ini, fungsi akuntansi telah memperoleh bukti yang sahih untuk mencatat adanya transaksi penjualan tunai dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun hasil penjualan. Kemudian, transaksi penjualan tersebut juga dicatat dengan mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang. Yang kelima, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Dalam sistem penjualan tunai, pencatatan mutasi piutang harus didasarkan pada faktur penjualan tunai sebagai dokumen sumber dan pita register kas sebagai contoh dokumen pendukung. Dan yang terakhir, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Dengan cara ini, maka tanggung jawab atas perubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Nah, untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan tunai,
Formulir faktur penjualan tunai harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disertai seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Nah, jika kas yang diterima setiap hari disetorkan ke bank seluruhnya pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya, bank akan mencatat setoran tersebut dalam catatan akuntansinya. Dengan demikian, jurnal kas perusahaan dapat dicek ketelitian dan keandalannya dengan catatan akuntansi bank dengan cara melakukan rekonsiliasi catatan kas perusahaan dengan rekening koran bank. Dan yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Dalam perhitungan fisikasi ini dilakukan pencocokan antara jumlah kas hasil hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada menurut faktur penjualan tunai dan bukti penerimaan kas yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Yang pertama ada over the counter sale, yaitu penjualan langsung di tempat usaha. Biasanya pembeli datang langsung melakukan pembayaran dan menerima barang saat itu juga. Dokumen yang terlibat bisa berupa nota kontan dan bukti penerimaan kas. Yang kedua ada cash on delivery sale, yaitu penjualan dengan pembayaran saat barang dikirim. Jadi kas baru diterima ketika barang sampai ke pembeli. Dokumen yang digunakan biasanya berupa faktur penjualan, surat jalan, dan tanda terima pembayaran. Yang ketiga ada credit card sale, di mana pembeli membayar menggunakan kartu kredit. Uang tidak langsung diterima tetapi melalui pihak ketiga, yakni bank atau kartu kredit. Dokumen yang digunakan bisa berupa slip kartu kredit dan laporan dari bank. Selanjutnya, bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Pertama, berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas, bagian jurnal mencatat transaksi over the counter sale ke dalam jurnal penjualan dengan jurnal sebagai berikut. Debit penjualan tunai, kredit pendapatan penjualan. 2. Berdasarkan bukti sektor bank yang diterima dari bagian kasa, bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari over the counter sale di dalam jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut. Debit, kas, kredit penjualan tunai. Selanjutnya, penggunaan akun proforma penjualan tunai dilakukan karena over the counter sale dicatat di dalam dua jurnal khusus, jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Penggunaan akun proforma ini untuk menghindari pencatatan ganda atau double counting. Pencatatan harga pokok barang yang dijual dilakukan oleh bagian jurnal berdasarkan bukti memorial sebagai dokumen sumber. Bukti memorial dibuat oleh bagian kartu persediaan berdasarkan rekap beban pokok penjualan yang disusun atas dasar data yang direkam dalam kartu persediaan. Bukti memorial dicatat oleh bagian jurnal ke dalam jurnal umum dengan jurnal debit beban pokok penjualan, kredit persediaan produk jadi. Baik, selanjutnya adalah bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari cash on delivery sale. Yang pertama ada bagian order penjualan. Dimulai dari menerima order dari pembeli, lalu mengisi formulir penjualan atau FPT, dan FPT dibuat menjadi 3 rangkap. Selanjutnya FPT dikirim rangkap pertama ke bagian kas, rangkap kedua ke gudang, dan rangkap ketiga untuk arsip bagian order. Dan yang selanjutnya FPT diserahkan ke pembeli via kasir. Selanjutnya ada bagian kas. Yang pertama menerima uang dari pembeli berdasarkan FPT, lalu mengoperasikan register kas dan mencatat transaksi ke pita register kas atau PRK. Selanjutnya mengisi bukti setoran bank dan setelah itu menyetor kas ke bank bersama bukti setor rangkap 1 dan 2 dan uang. Selanjutnya ya bukti setor bank diserahkan ke bagian jurnal. Selanjutnya ada bagian gudang. Dengan menerima FPT rangkap 2, mengisi kartu gudang dan menyerahkan barang ke bagian pengiriman bersama FPT rangkap 2. Lalu di bagian pengiriman menerima FPT rangkap 1 dan 2 serta PRK dari kasir, membandingkan FPT 1 dan 2, lalu menyerahkan barang ke pembeli bersama FPT, PRK sebagai slip pembungkus. Lalu bagian jurnal berdasarkan PRK dan FPT dibuat jurnal penjualan, sedangkan berdasarkan bukti setor bank, jurnal penerimaan kas, dan berdasarkan bukti memorial dari RHPP, yaitu jurnal umum. Selanjutnya ada bagian kartu persediaan. Yang pertama menerima PRK dan FPT, lalu mengisi kartu persediaan, secara periodik membuat rekapitulasi harga pokok penjualan atau RHPP, lalu membuat bukti memorial dari RHPP dan mengirim ke bagian jurnal.
Selanjutnya, ada flowchart dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit atau credit card sale yang menjelaskan alur dokumen dan proses antar bagian dalam perusahaan. Yang pertama, bagian order penjualan, di mana menerima order dari pembeli, lalu order diterima dan difaktur menggunakan FPT atau faktur penjualan tunai, dan mengisi faktur penjualan tunai, lalu faktur dicatat dan dikirim ke bagian kasa dan gudang. Bagian kas menerima kartu kredit dari pembeli, dan petugas kas menerima kartu dan memverifikasi keabsahannya, lalu mengisi credit card sales slip. Setelah verifikasi, kasir mengisi slip penjualan kartu kredit dan mengoperasikan register kas dan mencetak pita register kas, lalu mengisi bukti setor bank, dan bukti setor tersebut disiapkan untuk menyetor hasil penjualan ke bank, lalu menyetor kas ke bank dan slip penjualan kartu kredit disetor ke bank bersama bukti setor. Selanjutnya bagian gudang, mengisi kartu gudang dan menyerahkan barang berdasarkan FPT. Barang disiapkan dan diserahkan ke bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman membandingkan dokumen FPT dan PRK, lalu menyerahkan barang ke pembeli bersama slip pembungkus. Penyerahan barang ke pembeli dilakukan setelah dokumen cocok. Selanjutnya, bagian jurnal mencatat FPT dan PRK dalam jurnal penjualan. Bukti setor bank dicatat dalam jurnal penerimaan kas, RHPP atau rekapitulasi HPP, dan bukti memorial dicatat dalam jurnal umum. Terakhir, bagian kartu persediaan. PRK dan FPT digunakan untuk mengisi kartu persediaan, membuat rekapitulasi HPP, dan bukti memorial untuk mencatat pengurangan persediaan. Untuk not tambahan, sebelum slip penjualan kartu kredit atau CCSS dibuat, bonaviditas pemegang kartu harus dicek lewat otorisasi online dari bank, termasuk cek daftar hitam. Slip yang telah diisi disetor ke bank, dan rekening giro perusahaan akan dikredit oleh bank sesuai jumlah dalam slip, namun akan dipotong biaya transaksi. Selanjutnya, mengenai sistem penerimaan kas dari piutang. Perusahaan manufaktur umumnya menerima kas dari pelunasan piutang oleh debitur karena penjualan dilakukan secara kredit. Untuk mencegah kecurangan dan menjamin kas benar-benar masuk ke perusahaan, sistem pengendalian internal perlu diterapkan. Prinsip pentingnya, yang pertama ada debitur harus membayar via cek atau pemindah bukuan ke rekening perusahaan. Dan yang kedua, setiap cek yang diterima harus segera disetor ke bank secara penuh. Nah, cara penerimaan kas dari piutang ini bisa melalui 3 cara. Yang pertama, penagihan perusahaan, yang kedua, pos, dan yang ketiga, melalui sistem lockbox collection plan, yaitu sistem bank menerima langsung pembayaran dari debitur. Perusahaan sebaiknya mewajibkan cek atas nama untuk memastikan kas benar-benar masuk ke rekening perusahaan dan tidak bisa dicairkan oleh pihak yang tidak berwenang. Materi selanjutnya mengenai cancel check atau yang biasa disebut dengan cek yang dibatalkan. Cancel check adalah cek yang telah digunakan, diproses dan dicairkan oleh bank sehingga tidak bisa digunakan lagi, dan biasanya bank akan menandainya sebagai cancel atau dibatalkan setelah dana dari cek tersebut berhasil ditransfer ke penerima. Fungsi dari cancel check sebagai bukti pembayaran bahwa transaksi sudah terjadi, lalu bisa juga untuk keperluan audit atau rekonsiliasi bank, dan dalam beberapa kasus bisa digunakan sebagai dokumen pendukung saat melaporkan pajak atau menyelesaikan sengketa keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai cancel check dalam sistem akuntansi penerimaan kas di Amerika Serikat.
Cancel check adalah cek yang telah dibayar oleh bank dan diberi tanda khusus seperti cap atau stempel sebagai bukti bahwa cek tersebut telah dicairkan. Dalam sistem perbankan di Amerika Serikat, bank mengembalikan cancel check kepada pihak yang mengeluarkan cek. Tujuannya adalah agar pihak tersebut memiliki bukti dokumenter yang sah bahwa pembayaran benar-benar telah dilakukan. Cancel check sangat penting karena menunjukkan bahwa cek telah diterima dan diuangkan oleh pihak penerima yang berhak. Dengan adanya cancel check, pihak pembayar dapat membuktikan bahwa suatu utang telah dilunasi apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Prosedur pengembalian cancel check ini juga memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak pembayar. Selanjutnya mengenai perjalanan cancel check. Hal ini akan saya jelaskan pada gambar 13.15. Tahap prosedur cancel check dalam sistem perbankan di Amerika Serikat. Yang pertama ada pihak pembayar mengirimkan cek. Pihak yang memiliki kewajiban membayar menuliskan dan mengirimkan cek kepada pihak penerima pembayaran sebagai alat pelunasan utang. Yang kedua, penerima menyetorkan cek ke bank. Setelah menerima cek, pihak penerima menyetorkannya ke dalam rekeningnya di bank tempat ia menjadi nasabah. Yang ketiga, bank penerima mengirimkan cek ke lembaga clearing. Cek yang telah disetorkan kemudian dikirim oleh bank penerima ke lembaga clearing atau clearing house atau bank sentral untuk diproses antar bank. Yang keempat, lembaga clearing meneruskan cek ke bank pembayar. Lembaga clearing memverifikasi dan meneruskan cek tersebut ke bank tempat rekening pihak pembayar berada, yaitu bank pembayar. Yang kelima ada bank pembayar mencairkan dana. Setelah menerima cek, bank pembayar memeriksa keabsahan dan saldo, kemudian mengurangi saldo dari rekening pembayar sesuai nilai cek. Yang keenam, bank pembayar mengembalikan cancel cek ke nasabah. Setelah dana ditarik, bank pembayaran mengembalikan cek yang telah dibayar kepada pihak pembayar. Cek ini menjadi bukti pembayaran sah dan disimpan oleh pembayar. Selanjutnya ada cancel check di Indonesia. Di Indonesia, pemakaian sistem pemeriksaan cek yang dibatalkan atau yang disebut cancel check tidak umum dipakai. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran dan perbankan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan di Amerika Serikat, tempat di mana cancel check lazim digunakan. Cancel check adalah cek yang telah dibayarkan oleh bank dan dikembalikan kepada pemilik rekening sebagai bukti bahwa cek tersebut telah dicairkan. Di Indonesia, bukti pembayaran biasanya berbentuk bukti transfer, slip setoran atau bukti debit dari rekening koran, bukan cek yang dibatalkan. Beberapa perusahaan besar atau instansi pemerintahan di Indonesia ada yang menerapkan sistem pengarsipan cek sebagai bukti pembayaran, tetapi tidak dalam bentuk cancel check seperti di negara lain. Biasanya cek hanya difotokopi atau dicatat nomor dan tanggal pencairannya untuk keperluan audit atau verifikasi. Di Indonesia, bukti pembayaran lebih sering berupa bukti transfer bank, slip setoran tunai, rekening koran atau mutasi bank, lalu juga ada fotokopi cek yang telah dikeluarkan namun bukan yang dibatalkan. Selanjutnya mengenai fungsi yang terkait atau fungsi yang terlibat dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ada fungsi sekretariat yang bertugas menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur melalui pos serta membuat daftar surat pemberitahuan tersebut. Yang kedua ada fungsi penagihan yang bertanggung jawab menagih piutang langsung debitur berdasarkan daftar piutang yang diarsipkan atau yang disiapkan oleh akuntansi. Yang ketiga ada fungsi kas, yaitu yang menerima cek dari sekretariat atau penagih dan menyetorkannya ke bank secara penuh. Yang keempat ada fungsi akuntansi yang mencatat penerimaan kas dan pengurangan piutang ke dalam jurnal serta kartu piutang. Yang kelima ada fungsi pemeriksa intern yang memeriksa dan menghitung kas secara berkala serta melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan ketelitian catatan akuntansi. Baik, selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah yang pertama ada surat pemberitahuan. Nah, dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Lalu yang kedua ada daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Lalu yang ketiga ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Lalu yang terakhir ada kwitansi, yaitu dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Unsur-unsur pengendalian internal. Unsur pertama, struktur organisasi dan pemisahan tugas. Fungsi akuntansi penagihan dan penerimaan kas harus dipisahkan. Tujuannya adalah menciptakan sistem kontrol silang atau internal check yang efektif dan mengurangi potensi kecurangan.
Fungsi penagihan hanya bertugas untuk menagih piutang dan menerima pembayaran dari debitur. Namun, tugas penyetoran uang dan cek ke bank menjadi tanggung jawab fungsi penerimaan kas, bukan penagihan. Fungsi akuntansi tidak boleh sekaligus menangani penerimaan uang tunai. Jika digabung, karyawan bisa melakukan manipulasi catatan untuk menutupi penyalahgunaan dana. Unsur kedua ada otorisasi dan pencatatan yang terkendali. Pembayaran oleh debitur wajib dilakukan melalui cek atas nama perusahaan atau giro biliet melalui pemindah bukuan. Hal ini memastikan uang langsung masuk ke rekening perusahaan dan tidak disalahgunakan oleh individu. Fungsi penagihan hanya boleh menagih berdasarkan data resmi dari bagian akuntansi, yaitu daftar piutang yang sudah jatuh tempo. Ini mencegah penagih mengambil uang dari debitur dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Pengurangan saldo piutang oleh bagian akuntansi hanya boleh dilakukan jika ada dokumen bukti pembayaran dari debitur yang menyertai cek. Dokumen ini menjadi dasar pencatatan yang sah dan dapat diverifikasi. Unsur ketiga yaitu praktik yang sehat dalam pengendalian kas. 1. Penyetoran kas ke bank secara penuh dan segera. Semua penerimaan kas harus segera disetor ke bank secara penuh. Kas yang tersisa di tangan hanya berupa setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Penghitungan kas dilakukan secara berkala oleh pemeriksa intern dan dicatat dalam berita acara penghitungan kas. 2. Asuransi bagi penagih dan kasir. Penagih dan kasir perlu diasuransikan melalui Fidelity Bond Insurance. Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan dari kerugian akibat kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan yang menangani uang. 3. Asuransi untuk kas dalam perjalanan dan di brankas. Kas yang masih berada di tangan kasir, cash in safe, maupun yang dibawa oleh penagih, cash in transit, harus diasuransikan. Cash in safe insurance melindungi uang yang disimpan sementara di tempat kerja. Cash in transit insurance melindungi uang saat dalam perjalanan ke bank. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Jadi di sini ada 8, yaitu yang pertama, bagian utang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. Lalu yang kedua, bagian penagihan mengirim penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagih pada debitur. Yang ketiga, bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat, bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. Lalu yang kelima, bagian penagihan membuat surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam, bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Yang ketujuh, bagian kasa menyetorkan cek ke bank. Setelah itu, cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Lalu yang kedelapan, bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. 2. Debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. 3. Bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 4. Bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. 5. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 6. Bagian kasa mengirimkan kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. 7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 8. Bagian perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas dari piutang melalui logbook collection plan. 1. Permasalahan. Jika debitur harus mengirimkan cek langsung ke perusahaan, diperlukan waktu perjalanan cek beberapa hari melalui pos. Cek learning harus dilakukan antar bank yang jauh secara geografis, sehingga memerlukan waktu 1-2 minggu. 2. Solusi logbook collection plan. 3. Sistem. Perusahaan membuka PO Box di kota yang jumlah debiturnya banyak. Perusahaan membuka rekening giro di bank yang terletak di kota yang sama. Bank diberi wewenang untuk membuka PO Box. Debitur mengirimkan cek ke PO Box terdekat. Setiap hari, bank membuka PO Box, membuat daftar surat pemberitahuan dan pengurusan cek learning. Daftar dan surat pemberitahuan dikirim ke bagian sekretariat. Bank mengkreditkan cek ke rekening giro perusahaan. 4. Manfaat. Pekerjaan daftar surat pemberitahuan dipindahkan ke bank, mempermudahkan pembayaran utang dan
utang oleh debitur, mempercepat cek clearing dan perolehan kas. 5. Prosedur. Bagian penagihan mengirimkan faktur. Debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan ke PO Box. Bank membuka PO Box dan mengumpulkan dokumen. Bank membuat daftar surat pemberitahuan dan mengirim ke sekretariat. Bank mengurus cek clearing. Sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan ke piutang. Sekretariat menyerahkan daftar ke kasa. Kasa menyerahkan daftar ke jurnal. 6. Bagian alir. PO Box disediakan di lokasi terdekat pelanggan. Bank membuka PO Box, memproses clearing, dan menerbitkan nota kredit. Bank mengirim 2 lembar daftar surat pemberitahuan, dan nota kredit sekretariat. Sekretariat mendistribusikan dokumen ke piutang dan jurnal.